Tribuners, kembali lagi dalam Bincang Bogor bersama saya Vivi Febrianti. Kali ini saya akan membahas masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang akan habis pada tahun 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menawarkan dua peluang kepada Bima Arya, Pilgub Jabar atau Pilgub DKI Jakarta. Lalu, seberapa besar kekuatan Bima Arya untuk memenangkan kursi di Pilgub DKI Jakarta? Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Fraksi Amanat Nurani DPRD Kota Bogor sekaligus politisi Partai Amanat Nasional Safruddin Bima. Selamat sore Kang Safruddin. Selamat sore, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Yang kedua ada pengamat politik dan kebijakan publik dari DEPP Indonesia, Yus Fitriadi. Selamat sore Kang Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat juga ada dong kabarnya. Alhamdulillah pangestu. Saya. Tanpa perlu berlama-lama, saya mau langsung ke Kang Safruddin Bima dulu nih. Asik nih. Siap. Yang punya partai. Iya, iya. Beberapa bulan lalu sempat keluar nama kader yang diusung PAN. Sebut saja ada Desi Ratnasari, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Patrio, Bima Arya, termasuk Zita Anjani. Kenapa nama Bima Arya yang dipilih PAN untuk dipersiapkan di Pilgub DKI? Saya pada saat Ketum menyampaikan itu saya mau menyampaikan tentang berita yang disampaikan itu. Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan itu orang yang demokratis, membuka ruang buat semua kader yang potensial, mumpuni dan mampu bekerja dan tentu mampu memenangkan pertarungan. Nah, kalau kita arahkan ke Wali Kota Bogor ini, beliau kan Wali Kota 2 periode, tentu namanya nggak bisa dinafikan. Itu. Nah, sementara di Jakarta nama-nama tadi ada nama-nama potensial. Ada Mbak Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI. Itu menurut saya perempuan petangguh yang layak untuk dikedepankan gitu. Selain nama Pasha Ungu yang memang sekarang sedang rajin turun ke Jakarta, yang salah satu lagi yaitu Eko Patrio di Jakarta ini kan, gitu. Tentu mungkin ada figur-figur lain yang tidak terbaca oleh saya gitu kan. Nah, Bima Arya gimana? Bima Arya itu menurut saya adalah salah satu figur potensial itu yang kita lihat apakah memiliki kesempatan dan peluang memenangkan pertarungan dalam kaitannya dengan pilkada nanti. Nah, oleh karena itu Ketum memberikan ruang, silakan bagi figur-figur yang kompeten, yang mampu bekerja, yang mampu memenangkan pertarungan, ya ini ada panggung gitu. Sedangkan di Jawa Barat, ya kita tahu Ketua DPW kita Desi Ratnasari, anggota DPR RI, itu pun sama. Nah, nanti beliau kader potensial PAN. Saya pikir mohon izin tidak ada orang yang tidak mengenal Desi Ratnasari. Beliau wanita cerdas, visioner, soleha pula. Itu layak jual. Artinya Bima Arya juga disebut-sebut juga akan ada di Jawa Barat. Tetapi maksudnya nanti kan ada tahap-tahapannya yang akan diproses, yang akan dilalui oleh para figur-figur ini. Termasuk mungkin nanti survei partai. Itu apakah yang pertama kita lihat itu kan keterpilihannya kan, itu apakah ini kemungkinan ada peluang terpilih nggak, bedanya berapa gitu, supaya bisa kita kita kencangkan gitu langkah-langkah itu sehingga meraih kemenangan. Saya pikir itu. Baik. Kalau tadi Bapak sebutkan semuanya berpotensi berarti apa ya, tapi kenapa Bima Arya yang mendapat tawaran secara khusus dari Ketum? Kan waktu itu kan kegiatannya di Bogor. Itu di situ di depan Ketum juga ada Bima Arya. Saya sepakat bahwa Bima Arya salah satu figur unggulan PAN, gitu kan? Figur unggulan PAN. Gitu.
Artinya ketum paham betul tentang kekuatan kadernya gitu. Cuman saya mau menyampaikan yang tidak ada di situ, di dua daerah yang disebutkan tadi ada figur-figur lain gitu yang secara internal pun harus berkompetisi dalam tahap-tahapan. Nanti pas keluarnya itu kalau kata orang sudah bilang pimenangan teh ya itu maksudnya gitu. Siap. Oke, saya ke Kang Yus nih. Gimana nih menanggapi tanggapan dari Pak Safrudin? Ya, saya pikir ini luar biasa. Jadi mesin sudah mulai dipanaskan. Ya. Nah, jadi mesin sudah mulai dipanaskan. Tidak hanya PAN, tapi beberapa partai-partai juga seperti PDIP, Gerindra, misalnya PKS juga itu sudah mulai ancang-ancang untuk merebut TKI 1. Kelebihan TKI 1 adalah memang ada di pusaran pemerintahan dan menjadi barometer. Nah, kelebihan Jabar itu daftar pemilih terbanyak se-Indonesia tingkat provinsi itu. Nah, artinya dua provinsi ini memang harus menjadi titik perhatian elektabilitas dari semua partai politik, termasuk untuk mendorong kader partainya agar bisa mengangkat elektabilitas. Karena apa? Kenapa partai-partai juga memanaskan mesin hari ini? Karena memang itu pun akan berkaitan erat dengan elektabilitas. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada irisan dengan Kang Bima. Jadi saya pikir kan semua kader punya kader potensial, semua partai politik. Misalnya PAN tadi sudah disebutkan, kemudian PDIP, Golkar, PKS, dan Gerindra juga punya kader potensial. Salah satu kader potensial di PAN sepakat itu adalah Wali Kota Bogor hari ini. Sepakat bahwa itu merupakan kader potensial. Dan namanya sudah 2 periode urusan populis, itu kan saya pikir urusan sudah selesai kira-kira kan. Bogor dengan Jakarta bukan wilayah yang cukup yang jauh, tapi dekat juga, artinya mungkin saja Pak Wali Kota juga mainnya juga di Jakarta kan gitu. Sehingga urusan popularitas itu bukan urusan sulit. Nah, tapi apakah kemudian sudah kuat elektabilitasnya itu masalahnya. Karena dalam konteks dalam konteks kontestasi pilkada ataupun pilgub ataupun pilpres, 3 hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitatif. Nah, ini yang seringkali menjadi problem incumbent atau problem yang pernah menjabat kepala pemerintahan. Yang dimaksud kualitatif adalah legacy. Peninggalan di Bogor yang kuat itu apa, Bima itu? Gitu loh. Apa yang kemudian mampu menjadi daya tawar di tingkat nasional sehingga layak untuk memimpin DKI? Legasinya apa? Dan bagi saya sampai hari ini tidak melihat legasi yang kuat yang bisa kemudian menjadi daya tawar publik untuk dia menjadi gubernur Jakarta atau Jawa Barat. Nah, masih ada beberapa tahun lagi sampai 2024, optimal 2023. Saya pikir ketika bisa membuat legasi yang cukup keren, unik, dan itu menjadi kebutuhan bangsa ini, saya pikir Bima bukan tidak mungkin baik di Jabar maupun di Jakarta. Nah, yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah tingkat popularitas dan elektabilitas. Itu dibuktikan dengan berbagai macam survei, walaupun sifatnya perspektif atau persepsi. Tapi itu penting karena memang masyarakat Indonesia akan sangat terpengaruh dan gampang terpengaruh dengan hasil survei. Itu membuktikan dalam berbagai macam kontestasi gitu. Nah, hari ini apakah Wali Kota Bogor yang menjabat hari ini itu mendapatkan elektabilitas, popularitas yang kuat apa tidak di DKI? Nah, walaupun emang belum diukur, tapi ini saya pikir harus segera dimunculkan. Untuk apa? Ya, untuk mempengaruhi publik dan mempengaruhi partai politik yang lain untuk bisa dianggap layak memimpin DKI ataupun diusung untuk menjadi DKI 1. Nah, yang ketiga adalah cuantitatif. Cuantitatif. Oke, cuantitatif. Selain kuantitatif ada cuantitatif. Ini Jakarta. Pak Bima. Nah, gitu loh. Artinya kan ketika bicara kuantitatif dan cuantitatif, itu teknis. Tapi ini akan punya relasi dengan partai mana yang akan mendorong. Ya karena partai sendiri kan nggak kuat. Kan gitu. Siapa yang akan tertarik? Dan nanti kemudian itu relasinya dengan cuantitatif. Dan sampai hari ini, 3 ini belum ada pada Bima. Mungkin karena baru dipanasin. Tapi kalau kemudian mesin
sudah dipanasin oleh ketumnya sendiri, tapi tidak ada gerakan, saya pikir kualitatif yang bersifat legacy, kuantitatif yang bersifat perspektif elektoral, perspektif elektabilitas, perspektif popularitas, dan cuantitatif yang akan mampu mendorong kerumunan partai-partai menolak itu. Kalau tidak itu segera digarap, saya pikir akan berat untuk menjadi DKI 1. Tapi ketika bicara di internal PAN, Bima merupakan kader potensial di Sopeng. Baik. Gini nih Kang, Iya. berulang kali Bima Arya menolak nih sebelumnya ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan sewaktu 2018 lalu, Bima juga menolak mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. Iya. Tapi sekarang Bima justru menerima nih Kang tawaran dari Zulkifli Hasan. Malah disuruh milih antara DKI atau Jabar. Menurut Kang Yus, apa sih yang bikin Bima ini jadi berubah pikiran? Jadi kan saya melihatnya pada tiga hal. Yang pertama, empirisme Bima digadang-gadang walaupun perspektifnya publik, itu kan bukan hanya kali ini. Misalnya akrobatik yang dilancarkan Bima dengan Forum Bogor, saya pikir itu loncatannya menteri, gitu. Tapi lewat, kan gitu. Beberapa kali reshuffle, kemudian dia juga sempat dipanggil berkali-kali oleh Presiden, oleh Jokowi. Walaupun ya alasannya ngebahas banjir, alasannya ngebahas urusan Puncak 2, tapi saya pikir itu punya relasi kuat dengan kira-kira reshuffle. Tapi nggak juga, kan? Nah, kenapa ketika yang kedua adalah memandang bahwa meletakkan sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah karya nyata yang akan mampu membuka mata nasional minimal, itu adalah sebuah legacy yang kuat untuk diambil oleh partai manapun. Nah, Bima ketika ditawaran nggak mau, apalagi wakil misalnya, dia punya bisa legacy apa? Wakil. Bahkan mungkin kalau wakil pulpennya pun tidak dipakai itu untuk tanda tangan dulu. Gitu. Artinya nggak akan punya legacy. Kalau jadi wakil manapun, wakil gubernur, bahkan mungkin wakil presiden sekalipun, apalagi wakil, nggak dipakai pulpennya, jadi nggak akan punya legacy. Gitu loh. Sekarang tidak ada sebuah legacy kuat itu diatributifkan ke wakil wali kota, wakil gubernur, nggak ada. Pasti yang berhasil adalah presidennya, yang membuat ini gubernurnya. Nah, gitu. Jadi sehingga saya pikir ini saya apresiasi ke Bima ketika emang itu orientasinya. Saya ingin membuat legacy yang kuat di Kota Bogor agar bisa membuka mata dunia. Nah, gitu kira-kira. Gitu. Nah, yang ketiga, di Bogor ini, di Jawa Barat itu adalah DPT-nya itu terbesar. Sehingga kalau kira-kira tidak mampu membangun komunikasi dengan partai politik yang kuat, wah, saya pikir akan tumbang gitu loh. Nah, maka posisi PAN waktu itu kan tidak kuat-kuat amat di Jawa Barat. Gitu loh. Dan juga posisi partai-partai pemenang, misalnya di situ ada PDIP, ada Gerindra, kemudian juga ada PKS misalnya. Nah, saya pikir itu kan punya kandidat sendiri gitu, yang itu juga tidak mungkin tiba-tiba muncul dari luar. Kira-kira nggak mungkin. Ya nggak mungkin misalnya Ridwan Kamil sudah tidak berpartai, gitu loh. Nah, tidak berpartai tapi kemudian dipinang oleh Nasdem, dan Nasdem pertama kali yang dorong Ridwan Kamil. Nah, dia sudah tidak berpartai, tiba-tiba kemudian mau ngambil Bima yang partainya juga bukan partai penguasa atau bukan partai pemenang besar. Nah, saya pikir Bima dalam hal ini sedang mengukur kapasitasnya dan kapasitas kepartaiannya. Dan memang harus begitu, gitu loh. Artinya kira-kira tidak lantas kemudian maju, lantas kemudian euforia partai politik, wah ikut. Saya pikir dalam hal ini saya cukup apresiasi ke Bima ketika kemudian itu menjadi ukuran. Terutama kan kalau lihat prototipe atau profiling Bima itu baik dari aktivitasnya, kemudian dari studinya, dia itu orangnya kualitatif. Gitu, kualitatif. Tapi jangan lupa urusan kontestasi ini tidak cukup kualitatif, bahkan tidak penting. Yang penting adalah kuantitatif dan cuantitatif. Begitu kira-kira. Tapi kira-kira bakalan di PHP-in nggak sih nih Kang Bima Arya sama Pak Ketum? Kalau oleh
oleh dinamika politik nasional kemarin banyak di PHP-in. Bisa Ya. di PHP. Oh, Ya, kalau itu Bapak ini. saya udah izin nggak ya. sabar nih kayaknya. Ya, saya enggak. Ditanggapin, Kang. Saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau ini masukan ya buat PAN, buat Bima, dan kita yang katakanlah sedang mengarah pikirannya ke 2024. Itu cambuk. Tadi soal elektabilitas. Ya Bima saya memang belum diuji secara secara empiris, betul, secara ilmiah. Tingkat elektabilitas itu apakah ada di titik mana? Tapi saya meyakini Bima punya nama, ya. Entah itu bahasa saya subjektif atau objektif, barangkali saya harus menggarisbawahi tentang hal itu ya. Satu, yang kedua soal karya-karya dia di Bogor selama menjabat wali kota. Memang kalau kita hitung dari A sampai Z, memang terlalu panjang. Tapi paling tidak banyak hal lah yang berubah di Bogor ini, yang dilakukan oleh Bima selaku wali kota di periode itu, ya kan? Apakah itu dihitung sebagai sebuah, apakah itu akan menjadi modal yang langsung terkoneksi pada kekuatan untuk nanti ke depan atau tidak? Itu menurut saya sangat bergantung dengan 3 tahun ke depan. Jadi 3 tahun ke depan harus dimaksimalkan 3 tahun ke depan nih, ya kan? Iya. Jadi kita benar-benar keluar dari sebuah keyakinan kita ada di barisan elit kandidat kepala daerah, ya kan? Nah, satu lagi saya kasih catatan, pada saat 8 tahun yang lalu Bima pada saat pengen tampil di Kota Bogor, saya menyatakan juga dia tidak dihitung orang. Itu tidak banyak menghitung Bima, apalagi pada saat itu PAN dengan 2 kursi. Ya gitu. Tetapi entah itu langkah anomali atau sebuah mukjizat atau apapun istilahnya, faktanya hari ini Bima memimpin Kota Bogor 2 periode. Nah, soal ketum saya, Bang Julhas, itu tadi apakah itu PHP? Saya tidak yakin itu PHP, dan menurut saya bukan. Ketua Umum PAN ini figur yang mencambuk kadernya, dalam tanda kutip mencambuk, agar bangkitlah kalian. Kalau kalian merasa punya potensi, di sini ada panggung, ya kan? Nanti akan ada proses internal lagi gitu. Nah, bahwa beliau menyebut Bima di Bogor itu bacanya jamak, jangan tunggal gitu loh. Karena ada proses baik itu eksternal maupun internal nanti. Termasuk tingkat elektabilitasnya dibaca, hasil surveinya dilihat. Ya tadi endingnya, saya sekali lagi menggunakan bahasa Sunda. Kalau seseorang ini dimajukan oleh PAN, menangan tuh, gitu, bakal menang nggak? Itu kata kuncinya gitu loh. Itu aja. Saya ini menambahkan, saya hanya melihat empiris aja. Ada tiga analisis saya, emang analisis panjang itu ada 3 sumber yang itu bisa membuahkan sebuah elektabilitas. Kalau popularitas yakin lah. Kalau kuantitatif dalam perspektif popularitas, yang nggak kenal Bima itu siapa? Itu. Begitupun Desi misalnya, apalagi Desi sangat populis kata artis. Artinya urusan popularitas memang tidak juga berbanding lurus dengan elektabilitas. Dan itu bisa buktikan. Ada 3. Yang pertama adalah ada emosi bangsa, emosi umat. Anies itu diuntungkan dengan bangunan emosi umat. Dan Ahok dirugikan dengan kapitalisasi emosi umat. Jadi waktu itu emang momentum emosi yang muncul. Nah, yang kedua adalah unik, seperti Jokowi. Jokowi itu berangkat ke Jakarta itu hanya dengan modal SMK. Dan SMK itu di harapan publik adalah mampu menyelesaikan opini bahwa Indonesia tidak punya Mobnas. Itu masalah besar, karena negara-negara tengah lain itu sudah punya Mobnasnya. Indonesia nggak ada sampai hari ini. Dan dengan SMK itu harapan publik besar. Nah, itu kemudian yang disebut legacy. Gitu loh. Artinya membuka mata dunia. Urusan kemudian hari ini SMK-nya jalan apa tidak, tapi citranya sudah menjadikan Jokowi gubernur DKI. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah elektabilitas itu bisa dilihat dengan koalisi yang gemuk. Walaupun itu belum tentu. Foke dulu itu kalah sama Anies, siapa itu? Sandi apa siapa?
Oke, sama Jokowi. Fokus Jokowi ya. Segala sama Jokowi. Itu dengan apa? Dengan koalisi partai yang tidak begitu besar, semua Iya. fokus menguasai. Nah, tapi umumnya gitu loh. Iya. Umumnya koalisi partai besar itu akan mampu mengambil simpati publik. Itu loh. Wah, semua partai juga ke sana. Iya, Gitu kira-kira iya, kan. iya. Dia dukung partai kecil gitu. Nah, saya pikir di tiga itu di mana Bima? Apakah kemudian Bima itu ada dalam sebuah pusaran momentum kapitalisasi emosi umat? Saya pikir enggak. Nah, nggak tahu kalau 2024 menjelang itu muncul lagi isu kapitalisasi emosi umat. Kalau kemudian itu muncul, mampu nggak Bima dengan PAN-nya tentunya itu menggunakan isu itu, kapital itu. Dan itu masih laku. Karena kita apalagi DKI. Kemudian yang kedua, mampu nggak Bima seperti yang lain yang muncul ke permukaan karena legacy. Ada 3 tahun lagi tadi. Nah, di sini yang kemudian saya pikir penting menjadi catatan teman-teman PAN dan juga Bima ketika memanfaatkan 3 tahun untuk membentuk sebuah legacy. Bila perlu nggak hanya satu kan gitu. Dan yang ketiga, PAN itu kan partai tengah. Nah, bisa jadi dengan legacy itu juga menarik partai-partai lain untuk membangun sebuah koalisi yang cukup gemuk yang pada akhirnya akan memenangkan kuantitatif dalam perspektif elektabilitas. Nah, gitu kira-kira. Oke. Kalau ini saya aminkan ya. Amin ini. aja ya Pak ya. Oke, saya masih ke Kang Yus lagi nih. Di Pilgub DKI ini kita ketahui bersama gesekannya cukup panas nih Kak. Pilgub sebelumnya kan kental dengan politik identitas ya. Kalau menurut Kang Yus, akankah ini terjadi lagi di Pilgub mendatang? Nah, kan gini. Ini problem yang sangat berbeda dengan 2019 kemarin. Ada 2. Yang pertama adalah masa jabatan. Masa jabatan Anies itu sekarang itu 2022. Iya. Artinya ke 2024 itu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Posisi pejabat sementara itu yang juga variabel pengaruh terhadap program-program yang bisa menarik simpati untuk calon gubernur berikutnya. Kan gitu, Pak? Gitu. Yang kedua adalah serentak. 2024 ada 2 kali pemilu. Bayangkan misalnya 2024 bulan Juli itu kalau simulasi oleh KPU ya, itu baru diumumkan hasil penghitungan suara. Sementara Agustus 2024 itu penerimaan pendaftaran pasangan calon untuk pilkada. Ada waktu 1 bulan membangun koalisi. Itu gimana? Yang setahun aja berantem mulu, ini 1 bulan untuk membangun koalisi. Ini saya pikir oleh PAN dan oleh kawan-kawan harus cermati. Gitu. Nah, maka dengan kondisi itu berbagai hal bisa muncul. Termasuk munculnya isu-isu politik identitas yang akan menggunakan ruang waktu itu. Gitu. Pilpres itu pertama, Mbak. Pilpres itu bulan Februari. Kalau simulasinya. Gitu loh, sama dengan DPR RI, DPRD. Bulan Februari. Sementara pilkada bulan November. Nah, ketika bulan Februari itu pertarungannya itu ada isu-isu transaksional, identitas, pragmatis, ideologis, sudah hampir bisa dikatakan akan ngaruh ke November 2024 pilkada. Saya tambahin Mbak soal DKI. Ini di luar soal PAN. Menurut saya DKI bukan hanya soal politik identitas yang sempat kemarin ada. Tapi di sana menurut saya Pilkada DKI bisa dikatakan tanpa mengecilkan makna provinsi lain, itu pertarungan para gajah. Bertenaga besar dan figur-figur besar. Raksasa semua ya? Dan rata-rata mereka yang akan maju di sana tentu udah mendekati level nasional. Atau mungkin level nasional sekalian. Itu. Dan itu menurut saya tantangan tersendiri bagi siapapun. Itu. Nah, DKI itu Indonesia Mini. Banyak yang lahir di situ. Contoh kita yang paling dekat, Presiden Jokowi, DKI, ya kan? Yang paling dekat. Itu. Dan saya pikir orang muncul di DKI, ya otomatis akan muncul di Indonesia. Ini tantangan bagi partai politik, bagi para kandidat. Itu bahwa pilkada DKI tidak sederhana dan tidak enteng. Menurut saya gitu. Dan karena kami menyadari itu, ketika mau masuk ke sana, ya tentu segala konsekuensinya ya dan persiapannya itu ya
diurai satu persatu. Berarti menurut Akang, Bima Arya masuk nih ke level nasional ini? Saya pikir ini ya, kan saya bilang tadi, ya kalau bicara Bima, saya pikir PAN akan tetap tidak bisa dinafikan, tidak bisa dikesampingkan. Tapi saya katakan kalau PAN soal figur, insya Allah ada. Termasuk tadi yang saya sebutkan, yang sekarang sedang berkiprah di DKI aja ada, ya kan? Itu. Jadi menurut saya ada beberapa kader PAN yang memang bisa dihitung pada level itu, yang tinggal dimaksimalkan dengan sisa waktu ini gitu, dan fokus ke arah sana, baik secara kelembagaan partai maupun oleh figur yang bersangkutan. Jadi berjalan paralel. Kan saya bilang tadi, yang sekarang sedang berkiprah DKI ada Mbak Jita Anjani, ya kan? Sekarang ada Pasar Ungu, Eko. Orang-orang ini kan dikenal orang, tapi tinggal tadi yang syarat-syarat lain itu sampai melahirkan keterpilihan orang. Saya pikir itu, dan itu kerja politiknya figur dan juga kerja politiknya partai yang harus dirancang secara baik. Ke Kang Yus lagi nih. Masih soal Pilgub Jakarta, kita ketahui Petamburan kan punya power yang kuat ya Kang ya. Sedangkan Bima sempat ada ketersinggungan nih di kasus Rumah Sakit Umi. Bakal jadi kendala nggak sih nih Kang kira-kira untuk Bima di DKI? Ya. Ini analisis saya walaupun masih perlu dibuktikan. Jadi pasca base camp atau rumah besar Petamburan itu dibubarkan, gitu. Ini kan mau tidak mau akan berimplikasi pada pasukan itu. Pasukan itu orientasi itu ngecamp di Petamburan itu apa sih orientasinya gitu loh. Itu kan ketika diubarkan akhirnya kan tidak terakomodir lagi harapannya kan. Nah, ketika tidak terakomodir lagi, maka saya pikir sih sudah sudah tidak lagi mempunyai tingkat soliditas seperti masih legal. Gitu. Artinya sudah paksi-paksi sudah muncul, kemudian orientasi sudah masing-masing, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan sudah tidak terakomodatif, tokohnya juga sekarang sudah tidak pernah muncul ke permukaan, tidak hanya Habib ya, tidak hanya HRS, tapi juga tokoh-tokoh lain juga sekarang sudah tidak muncul. Artinya kalau bab itu saya tidak yakin Pilgub di Jakarta berpengaruh, gitu loh, karena kondisinya itu. Karena dulu berpengaruh karena memang tadi itu tarikan ideologi sangat kuat, bahkan sampai ada konsensus dengan forum ulama. Itu saya pikir itu juga menunjukkan bahwa soliditas kekuatan kapitalisasi emosi umat itu cukup kuat di sana. Nah, tapi hari ini tuh nggak muncul. Berarti tidak akan kuat pengaruhnya terhadap dinamika Pilgub di DKI Jakarta. Oke, kalau menurut Kang Safruddin Bima sendiri gimana? Saya pikir kalau pengamat bicara, saya pikir saya amini aja ya. Itu. Amin aja nih. Amin aja. Oke, amin aja. Kang, di Pilgub 2012 ini kan PAN bergabung dengan beberapa partai, ada Demokrat, Hanura, PKB, PBB, PKNU, dan PMB mendukung Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Di Pilgub 2017, PAN bergabung dengan Demokrat, PPP, PKB, dukung AHY dan Silviana Murni. Pilgub nanti masihkah PAN akan jadi partai ngekor atau berupaya untuk menjadi partai yang mengusung calon? Ya, sebenarnya kalau bicara PAN partai ngekor, enggak ngekor PAN. PAN itu partai petarung. Hanya memang kan kalau ketika bicara pilkada ini nanti tolong minta pendapatnya beliau ini ya. Ketika kita pilkada begini, pertama hitungannya tentang kemampuan mengusung ya. Jumlah kursi dan persentase raing suara itu kan jadi syarat ya. Yang kedua, pilkada ini sebaiknya bergandengan tangan. Kalau sendiri saya pikir tenaga itu kurang bulat ya, kurang kencang ya gitu maksudnya gitu. Apalagi model sekaliber pilkada DKI. Jadi konteks itu bukan soal PAN bukan sama sekali bukan partai pengekor. Tapi PAN melakukan sinergi politik dengan partai-partai lain untuk sama-sama mensukseskan figur yang diyakini mampu memenangkan pertarungan, gitu kan? Nah, di beberapa daerah gitu PAN malah tampil dengan tegas-tegas mengusung kadernya sendiri.
kan kita harus realistis. Ini sedang kita main di daerah mana? Kekuatan PAN di sini gimana gitu loh. Apakah kita ada di depan, ada di belakang, atau ada di samping, apakah ada di mana gitu. Itu sangat bergantung sama banyak hal, tetapi yang pasti yang satu yang tidak bisa dikesampingkan adalah kekuatan PAN di situ gimana. Dan partai lain juga bakal punya hitungan seperti itu, menurut saya gitu. Nah makanya di DKI kemarin, menurut saya, ya setelah AHY dan Silvi Murni. tidak nyampe kepada tahap akhir, ya PAN kan sama Anies, ya kan? Di putaran kedua. Putaran kedua, Oke. betul. Itu dan Anies kan sekarang jadi gubernur begitu ya. Pemenang juga berarti kan? Ya pemenang lah Juga. begitu. Gimana nih Kang? Nggak ngekor katanya. Menurut Kang Yus gimana? Ya. Ya saya pikir kalau membuat partai untuk ngekor ya dengan bubarkan partainya kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya sih sederhana. Makanya saya bilang nggak ngekor. Gitu. Artinya Enggak, kalau kan? Iya. ingin punya partai, tapi kerjanya ngekor, nggak punya karakter, ya mendingan bubar ngapain gitu loh. Saya pikir justru dengan punya kekuatan partai, itu adalah punya kekuatan politik. Iya. Ketika punya kekuatan politik, maka potensial untuk melangkah berkuasa itu cukup tinggi gitu. Nah, tapi beda pileg dengan pilkada. Ini yang harus kemudian kita juga menjadi perhatian banyak partai. Pilkada itu dimanapun itu figur. Ya. Figur. Jadi bukan semata-mata partai politik. Dua yang terdekat itu membuktikan, Ridwan Kamil dengan Anies itu nggak ada urusan partai politik. Bahkan dia nggak punya partai politik. Gitu loh. Tapi tiba-tiba menjelma menjadi gubernur dua-duanya. Yang dekat aja. Mungkin daerah lain juga akan banyak. Iya. Nah, maka itulah kemudian 3 hal tadi itu yang akan mampu mengangkat performa personality figure. Jadi sebanyak apapun partai, kemudian seheroik apapun kira-kira pasukannya, tapi ketika kualitatif, kuantitatif dengan cualitatif itu tidak muncul ke permukaan, ya bisa juga. Gitu loh. Nah, maka saya pikir penting untuk mengangkat performa dalam istilah medianya personal branding. Ya, Figur personal branding. itu di 3 itu. Maka partai politik besar pun akan ngikut ke sana. Ya. Ketika kemudian personal branding di 3 hal tadi itu sudah ada di figur tersebut. Oke. Gitu. Bahas soal cuantitatif tadi nih Kang. Iya, menarik ini. Cuantitatif. Setahu Kang Yus kan biasanya untuk kontestasi Pilgub yang kita tahu bahwa DKI ini jadi isu nasional ya Kang ya. Terutama Jakarta jadi etalasenya Indonesia. Kira-kira berapa sih Kang uang yang dibutuhkan untuk maju jadi calon gubernur DKI? Di bukunya Burhanuddin Muhtadi yang terakhir, yang judulnya Politik dan Kuasa Uang, itu di pengantar dia sudah ngomong, di pengantarnya. Diisinya apa lagi? Di pengantarnya. Potong jari tengah saya ketika di setiap momentum pilkada tidak ada money politik. Saya pikir itu clear. Ya. Berarti semua pilkada terjadi money politik. Terlebih kemudian DKI. Karena potensi DKI untuk masuknya semua para dalam tanda kutip bohir itu kuat karena disitulah emang pusatnya kan gitu. Sehingga saya pikir tidak mungkin tidak terjadi politik transaksional. Masalah minimalisasi atau maksimalisasi itu masalah lain kan gitu. Nah, tapi kira-kira kemudian berapa tadi itu? Kalau kemudian jadi kan ada 3 faktor yang bisa meminimalisir politik transaksional. Yang pertama adalah cost sosial. Cost sosial itu akan kuat di publik terkait dengan popularitas. Dan Bima sudah dapat cost sosial itu. Bukan orang baru di politik itu loh. Ya. Bukan orang baru di Jakarta. Ya. Bukan orang baru di kancah nasional sekalipun. Ya. Jadi cost politiknya sudah kuat. Gitu loh. Walaupun cost politik pada hal yang bersifat substantif belum. Karena PAN juga belum resmi ngusung dia. Kan gitu-gitu kan. Ya misalnya dia sudah ngapain di Jakarta kan belum apa-apa. Ya. Cost sosialnya. Nah yang kedua adalah cost politik. Nah, cost politik juga belum di Jakarta. Buat apa? Nggak ada apa-apa. Gitu loh. Yang mampu mengangkat figur itu. Yang meminimalisir. Jadi cost sosial dengan cost politik itu akan meminimalisir politik transaksional. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya political compromise. Jadi, ada politik kompromi
di mana kita punya kebijakan apa, lu dapat kebijakan apa. Ya, Itu bukan transaksional ya, Iya. tapi urusannya kebijakan. biarkan. Contoh misalnya, ketika publik menghendaki sebuah kebijakan yang pro rakyat air bersih misalnya, bagaimana calon itu bisa menjelaskan indikator bahwa dia akan mengeluarkan kebijakan itu? Itu cost-nya diminimalisir. Atau misalnya dengan barter barter isu gitu. Teman-teman DKI, masyarakat DKI itu butuh sarana transportasi massal yang aman. Nah, kira-kira kebijakannya akan mampu nggak diakomodir? Seperti hanya misalnya, betul nggak kajian transportasi massal yang diinginkan oleh rakyat Kota Bogor itu bis misalnya, oleh Bima, bener nggak itu? Gitu. Nah, begitu pun DKI, bener nggak Transjakarta? Ya. Nah, atau misalnya sekarang budaya DKI sudah terkikis ke pinggir. Ada nggak gagasan Bima untuk menengahkan kembali budaya Betawi? Budaya Betawi, kalau saya jadi gubernur, tidak akan di pinggir-pinggir, tapi akan di tengah. Saya pikir dengan barter-barter isu itu akan meminimalisir politik transaksional. Tapi, andai pun itu ngomong nggak mungkin ada, itu bullshit. Politik transaksional akan selalu ada di momentum demokrasi manapun. Oke, baik. Gimana nih Kang Safrudin? Katanya perlu ada kan? Ya. Kira-kira punya nggak nih Bima Arya modal untuk itu? Nah. Karena kalau dilihat dari LHKPN di KPK yang dilaporkan tahun 2020, harta kekayaan Bima itu sekitar 6 miliar lebih. Itu termasuk sepeda yang dilaporkan dengan harga 100 juta. Gimana, Kang? Ya, saya soal apa itu namanya kalau Cuantitatif tadi. cuantitatif ya. Cuantitatif. Tadi yang kaitan dengan politik transaksional, itu menurut saya bisa ya, bisa tidak. Ya, sangat bergantung kepada orang itu, dia menggunakan jalan mana untuk meraih kemenangan, dan tentu dia yakin dengan persiapan apa aja yang lain di luar itu gitu maksudnya. Tetapi yang pasti menurut saya, kalau kita bicara Bima mungkin dia kalau istilah di politik kan ada kos politik ya. Kalau kos politik mungkin insya Allah lah ya kita juga punya rumah ya. Siaplah Bapak tanggung lah ya. Ya, jadi kita juga punya rumah ya, kita punya rumah untuk mendukung kader ya, sehingga kos politik itu ya bisa disempurnakan gitu sampai pada tahap akhir perjuangan, dan mudah-mudahan meraih kemenangan gitu ya. Aman lah gitu ya, Aman lah Kang, gitu ya, gitu. Oke. Dan menurut saya memang kita tidak bisa menafikan hadirnya energi itu dalam konteks pertarungan politik. Nggak bisa. Kan apalagi kalau kita turun dan kemana-mana, barangkali kita kan tidak cukup menyampaikan visi misi. Ya. Kalau visi misi aja ini kan kita kadang-kadang makan ya ada bahasa tambahannya di masyarakat itu gitu, tentang hal-hal yang konkret, hal-hal yang nyata yang menjadi manfaat dari seorang figur yang mau dikedepankan. Baik. Bisa gitu. Oke, terakhir nih Kang, minta closing statement-nya dari diskusi kita hari ini. Silahkan. Ya, kalau PAN insya Allah di setiap pilkada, ya terutama DKI dan Bandung, diyakini sama saya, lihat semangatnya Ketum Sekjen PAN hari ini. Ketum itu roadshow-nya seluruh Indonesia. Jawa Barat ini bolak-baliknya bukan main plus DKI itu. Artinya itu spirit kita jelas. Kita tidak ingin menjadi penonton, kita ingin menjadi pemain utama. Gitu. Jadi insya Allah PAN akan ambil bagian baik di DKI maupun di Jawa Barat. Dan yakin terdepan. Baik. Oke, Kang Yus nih, gimana closing statement-nya? Saya pikir wajar ketika kekuatan-kekuatan politik, mungkin tidak hanya partai politik, kekuatan politik manapun itu mempunyai prioritas atensi terhadap Jakarta dan Jabar. Itu sangat wajar karena memang Jabar DPT terbesar di Indonesia. Kemudian Jakarta miniatur Republik ini.
wajar. Nah, namun yang perlu menjadi catatan adalah untuk menuju ke dua provinsi itu, baik Jabar 1 maupun Jabar 2, itu hampir semua partai menuju ke sana. Maka ketika tidak mempunyai sebuah keunggulan gitu, ya maka saya pikir tidak harapan untuk menguasai Jabar 1 atau Jakarta 1, saya pikir itu akan hanya tinggal mimpi. Oke. Terima kasih Pak Safruddin. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Sami-sami, Yus. Kang. Sami-sami. Oke. Kang, Tribuners, sekian Bincang Bogor. Saya Vivi Febrianti dan seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah Sama-sama. bersedia hadir Terima kasih. di sini. Sampai jumpa di Bincang Bogor selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.